Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel YouTube Prisam, bertemu lagi bersama saya Dinda Dewi Astuti. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang bernama... Halo, saya Rande Fariza. Abang biasa dipanggil Rande atau Reza ya Bang? Oh, kalau saya biasa dipanggil Reza. Oke, kita panggil dengan Bang Reza ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan Bang Reza ingin memperkenalkan konten kami yang dari YouTube Prisam yang bertemakan dengan ramah bersih, Ramadan berkah dan menginspirasi. Yang berisikan kultum dan sekaligus tanya jawab dan pencerahan sekaligus ilmu bagi channel YouTube kita nih. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Abi Ubaidillah. Beliau adalah Ketua DKM Masjid Tafriful Mukminin. Bang Eja, ada yang mau ditanyain sama Abi Ubay, Bang Eja? Halo Abi. Halo. Gimana kabar Abi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Reza sehat? Alhamdulillah Abi. Udah nih. Mari kita dengarkan paparan dari beliau yang bertemakan dengan Nuzulul Quran. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Abi Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya cintai channel YouTube Ristam. Alhamdulillah Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibukanya pintu rahmah, dibukanya pintu surga untuk orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini berkenaan dengan nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran. Awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahanut di Gua Hira tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan Al-Quran yang 5 ayat, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya. Ini adalah momen dilaksanakannya sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita pahami, mengapa ulama memberikan nuzulul Quran itu sebuah peringatan. Ini menjadikan satu peringatan buat kita bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Dia adalah pedoman yang harus kita ikuti. Yang istimewanya di bulan Ramadan ini, ada satu kalimat dari definisi Al-Quran, adalah al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu dianggap ibadah untuk orang yang membacanya. Hadis yang umum yang kita sering dengar, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an ini, falahu hasanatun, itu ternilaikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Rasul katakan, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu alif itu satu huruf, dan alif itu satu kebaikan, lam itu satu kebaikan, mim satu kebaikan. Kita bayangkan kalau dalam satu hari di bulan Ramadan ini, bulan yang dimana pahala begitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu juz berapa huruf yang kita baca dari Al-Quran, dan itu ribuan bahkan jutaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita membayangkan seperti ini.
Kalau kita berdiri di depan rumah, ada orang lewat, kita berikan uang 2.000 misalnya, itu satu kebaikan. Itu baru satu kebaikan. Datang lagi satu orang, kita berikan lagi, baru 2. Datang lagi ketiga, itu baru 3. Al-Quran yang kita baca ribuan huruf, belum lagi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, belum lagi di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan lipat gandaannya bahkan sampai 70 kebaikan, bahkan lebih sampai 70.000 kebaikan. Betapa besar pahala orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan satu keistimewaan Al-Quran adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah kalian Al-Quran. Rasul katakan itu, bahwa Al-Quran nanti kelak di hari akhir akan memberikan syafaat, buat ashabul Quran. Apa ashabul Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Hak syafaat Allah berikan untuk Al-Quran. Seperti hak syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran. Sangat-sangat sayang kalau di bulan Ramadan ini kita tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun. Seperti itu. Dan tambahan mungkin ya, orang yang sudah begitu meresapi Al-Quran, sudah begitu menjiwai yang Rasul katakan ashab Al-Quran, maka nada-nada lagu pop, nada-nada lagu dangdut itu bisa tergantikan dengan murotal. Iya, denting-denting piano itu, petikan-petikan gitar itu bisa tergantikan dengan mad asli, mad tabi'i, tersentuh, begitu menjiwai. Mungkin kalau orang mendengarkan lagu sampai merem, goyang-goyang, terus begitu menghayati. Kalau ashab Al-Quran ketika mendengarkan Al-Quran, dia akan merem, dia akan menghayati karena keimanan, karena sentuhan-sentuhan dari bunyi ayat-ayat dan nada-nada, mungkin murotal, mungkin yang lainnya. Seperti itu, Bang Reja dan Dinda. Makasih ya Bi buat kultumnya. Ada pertanyaan nih Bi tentang nuzul Quran. Nah, kalau bisa saya jawab insya Allah. Kalau tidak bisa insya Allah akan ada yang lebih. Abi mengenai tadarus Quran, bagaimana hukumnya bila membaca Al-Quran tidak berwudu terlebih dahulu? Al-Quran ya. Jadi pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu waktu ya, beliau kumpul dengan para sahabat. Di situ beliau makan, di situ beliau minum, kemudian beliau sempat ke kamar mandi dan dipastikan tidak punya wudu. Kemudian Rasul kembali ke sahabat, berkumpul kembali, dan Rasul membacakan ayat Quran. Di situ ulama memberikan satu hukum bahwa membaca Al-Quran tanpa wudu pun diperbolehkan, asal tidak dalam keadaan junub atau janabah dan tidak menyentuh mushaf, itu diperbolehkan. Cuma memang adab, kalau memang kita berniat membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita berwudu, kita punya wudu lah gitu. Itu ya Bi ya. Masih mau nanya lagi nggak apa-apa ya Bi? Silakan. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus gitu Bi? Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur tidak sekaligus? Iya. Ya, ini pada dasarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya. Pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dengan
diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur ke bumi, ke dunia ini, agar mudah dipahami oleh para sahabat. Karena Al-Quran itu turun, ada yang di dalamnya menjawab peristiwa-peristiwa tertentu. Ada peristiwa-peristiwa tertentu, dan peristiwa-peristiwa itu yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Dengan asbabun nuzul, orang mudah memahami Al-Quran. Orang mudah menghafal Al-Quran. Itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Quran itu kenapa disebutnya nuzulul Quran ya, Bu? Ya. Mengapa disebut nuzulul Quran? Ya. Ini berkenaan atau berkaitan dengan bahasa ya, penggunaan bahasa. Sebetulnya bahasan ulama, bahasan beberapa cendekia, kalau nuzul itu turun secara jumlatan wahidatan. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'i Dunya, itu dalam jumlah yang satu. Dalam jumlah yang satu. Itu menggunakan kata nuzul. Sedangkan untuk secara berangsur-angsur, bahasa Arab itu lebih kepada tanzil. Tanzilum mirabbil alamin gitu. Tapi memang sudah menjadi istilah nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran, baik pertama atau turun secara langsung. Abi, jika seseorang membaca Al-Quran masih terbata-bata dan tidak lancar, mana yang lebih baik? Terus membaca Al-Quran tanpa belajar tajwid, atau belajar tajwid dulu baru bisa baca Al-Quran? Pertanyaannya, orang yang belum lancar baca Al-Quran, apakah dia bisa dulu baru baca, atau langsung baca saja gitu? Iya, betul. Ya, ini berkenaan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di situ juga ada Imam Muslim. Al-Mahiru, maaf saya baca aja ya biar jelas. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia baca setiap hari, dia amalkan dalam kehidupannya, nanti di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah. Kedudukannya, mereka itu nanti beserta para malaikat yang mulia. Sedangkan mereka yang masih terbatah-batah, lanjutan hadis ini, wallazi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Dan yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih terbatah-batah, wa huwa alaihi syaqun, masih berat, buat baca berat, masih nyebut huruf, pindah ke huruf setelahnya itu masih harus konsep gitu ya, agak lama. Rasul katakan lahu ajroni, dia mendapat 2 pahala. Pahala apa aja tuh? Pertama, pahala membacanya. Kedua, pahala sabar. Kenapa pahala sabar? Orang yang membaca terbatah-batah itu biasanya punya perasaan udahlah, tapi terus dia baca. Itu mendapat 1 pahala berupa pahala sabar. Dan pahala yang satu lagi adalah pahala ketika dia membaca. Lalu dapat 2 pahala ini, apakah yang mahir lebih mulia? Apakah yang mahir yang terbata-bata ini lebih mulia daripada yang mahir? Tidak. Tentunya yang mahir dan menjalankan Al-Quran tentu lebih mulia, karena dia
mendapat kedudukan beserta para malaikat di akhirat nanti. Ma'as safaratil kiramil barara. Jadi untuk mereka yang masih terbata-bata, baca terus. Baca terus. Selama kita masih belajar, kesalahan-kesalahan kita masih dimaklum. Kecuali kita masih terbata-bata tapi sudah menganggap diri kita bisa. Nah, itu ada nilai tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita yang masih terbata-bata, untuk kita yang masih berat untuk menyebut lafaz-lafaz Al-Qur'an, terus baca. Justru di situ akan memperlancar pembacaan Al-Qur'an. Begitu. Abi mau nanya lagi, Bi. Iya, dipersilakan. Pertanyaan terakhir ya, Bi. Ya. Abi, bagaimana sih caranya agar kita bisa merasakan nikmat Al-Quran sehingga kita bisa istiqomah membacanya? Bagaimana agar kita bisa menikmati bacaan Al-Quran Sehingga kemudian kita bisa istiqomah terus saja membaca sampai akhir hidup kita. Insya Allah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pahami dulu Al-Quran itu sendiri, pengertian Al-Quran. Kemudian kita cari padilah membaca Al-Quran. Apa sih kelebihan Al-Quran? Seperti tadi, orang yang sering membaca Al-Quran, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat dia di hari akhir. Atau sering kita dengar juga, di alam kubur itu, di alam kubur, orang yang melazimkan tiap hari membaca Al-Muluk bebas dari siksa kubur. Dan tadi kita jelaskan juga satu huruf ternilaikan satu kebaikan. Kalau target kita 1 tahun itu misalnya 1 kali hatam, berapa huruf kebaikan yang Allah berikan buat kita? Kalau itu sudah mulai tertanam dalam diri kita, betapa besarnya pahala yang Allah berikan terhadap Al-Quran. Cari inspirasi lain, cerita-cerita lain yang memberikan dorongan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kelebihan orang-orang baca Al-Quran apa sih? Ada orang yang sering banget baca Al-Quran ketika dia punya anak soleh, anak soleha, hidupnya berhasil. Atau dia sering terus melazimkan Al-Quran. Dengan itu berkah Al-Quran, dia misalnya punya kelebihan-kelebihan di dunia yang Allah tunjukkan melalui Al-Quran. Itu salah satunya. Atau mungkin yang lain, kita harus punya schedule, target. Paling enggak 1 hari berapa sih yang harus saya baca Al-Quran itu? Apa 1 hari 1 juz, one day 1 juz itu? Atau di DKM ini, ya di DKM ini ada komunitas-komunitas. Di DKM alhamdulillah ada komunitas Al-Quran, hatam Quran. 1 bulan 2 juz. Kalau itu ada rangsangan keinginan kita untuk Kesimpulan kultum hari ini adalah Al-Quran adalah sebuah pedoman bagi kita semua yang di dalamnya ada mukjizat dan juga obat bagi orang-orang yang membutuhkannya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kandungannya sangat besar yang diturunkan oleh Allah yang Maha Besar. Semoga kita bisa membaca dengan istiqomah dan mempelajarinya dengan tekun, supaya kita semua mendapat berkah dan syafaat Al-Quran kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Abi Ubay akan membacakan doa penutup untuk acara hari ini. Silakan Abi. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah bi barakatil Qur'an. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakatil Qur'an wa barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi buat waktunya. Demikianlah bincang-bincang dalam konten ramah bersih, Ramadan berkah dan menginspirasi. Sekiranya ada salah-salah kata, ada kekurangan di konten kami, mohon dibukakan pintu maafnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.